Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Jadi gue pengen di awal ini guys ya menjelaskan apa sih bang maksud thumbnailnya gitu ya. Jadi gue pengen kasih tahu aja kenapa alasan Lemon itu dibilang alien RRQ, dan menurut gue kayak peluang ketemuin pemain kayak gitu kayak mungkin 1 banding sejuta lah guys ya, mungkin kayak balance-nya gitu. Jadi kenapa gue bilang 51% kalkulasi terus 49% itu nekat? Karena menurut itu kayak komposisinya Lemon gitu guys ya. Dia tuh selalu bermainnya agresif, mainnya nekat, tapi semuanya itu didahuluin sama kalkulasi. Jadi kayak dia tuh bermainnya agresif tapi aman gitu loh, nggak kayak blunder. Jadi dimanapun pemain yang baik itu menurut gua kalkulasinya harus lebih tinggi dibandingin nekatnya. Jadi kalau sekarang mungkin banyak kayak pemain-pemain yang dia jago, makronya jago, map awareness-nya jago, tapi dia tuh terlalu banyak kayak ragu-ragu gitu ya. Udah kayak ini seharusnya kita bisa nih, tapi mereka kayak kayak jangan deh. Nah, itu kayak dia ngebuang kesempatan yang ada walaupun dia udah kalkulasi dengan matang. Atau ada 2 jenis orang kan. Satu lagi adalah ya udahlah, ada peluang hajar ya, nekat. Akhirnya blunder, nggak dihitung dulu, nggak dilihat dulu musuhnya kira-kira ada di mana. Dan menurut gua Lemon adalah orang yang komplit banget ya, dan persentasenya bagus banget. 51% dia menghitung, dia udah tahu kira-kira musuhnya di mana, aman atau enggak, bisa mati atau enggak musuhnya. 49%-nya nekat. Jadi kayak tetap aja cepat gitu ya. Jadi kalau begitu dia udah yakin, ambil keputusan, langsung eksekusi gitu guys. Jadi itu alasan mengapa gue bilang Lemon adalah salah satu yang pemain yang bisa memperkuat tim banget buat tim RRQ. Jadi kali ini kita bakal mengintip guys ya. Udah H-4, H-3, sekarang H-2 guys ya. Kita bakal ngintip persiapan pemain-pemain RRQ. Banyak yang bilang bang bikin RRQ lawan Bigetron, tapi gue kali ini dapetin yang ini. Dan menurut gue ini kayak kenapa gue pilih match yang ini buat di review, karena gue melihat di sini ada beberapa pick yang lumayan unik ya dari RRQ. Dia menggunakan Camilla Cecilion, mungkin biasa, masih menggunakan Hyper Carry dengan Cloud juga. Terus Leomord R7 dan ada Minsitar. Jadi pakai 2 fighter di ujung-ujung ya. Jadi kemungkinan nanti strategi RRQ mungkin ini salah satu strategi RRQ adalah menggunakan 2 fighter kanan kiri. Terus tengahnya main 3. Jadi 1-3-1. Terus di bawahnya itu lebih jarang sih di roamingin guys ya. Jadi mereka lebih sering roaming ke atas. Dengan adanya Minsitar, kalau Minsitarnya bisa tarik 1, masukin ultinya, itu kemungkinan bakal langsung di take down satu persatu. Jadi sekali rotasi efektif gitu ya. Jadi kita bakal langsung lihat saja ke dalam gameplaynya. Oke, kita lihat di sini VN dan juga LJ itu sepertinya ya, Minoru Tanaka. Kenapa sih LJ ini menjadi orang ini ya, orang Jepang guys. Jadi kalau dari meta sendiri masih pakai Hyper Carry ya. Dari kita sudah lihat berapa EVOS, BTR, AE, sekarang RRQ ya. Itu semuanya menggunakan meta Hyper Carry. Kemarin gue lihat Genflix juga udah pakai meta Hyper Carry, Onyx juga demikian guys. Jadi kita bakal expect Hyper Carry semua nih guys ya, mungkin di playoff nanti di hari Jumat sampai hari Minggu ini. Kita bakal lihat di situ, itu adalah gerakan yang bagus banget dari seorang LJ buat narikin ke arah ini. Jadi kayak Cloud kan itu kan perlu nambahin stack ya guys ya. Jadi dengan adanya si LJ di situ dia narikin creepnya dengan sangat efektif menurut gua, dan bagus banget sih ya pergerakan daripada LJ di situ. Kayak bener-bener ngebantu seorang scene-nya dengan sangat baik. Oke, gua habis gedein suaranya sedikit guys ya, supaya kalian juga bisa ngedengerinnya dengan bebas. Di sini kita lihat ya, LJ ini selalu berada di bagian paling depannya. Dia kayak setiap kali VN dihajar, tiba-tiba dia ada di belakang ya, buat ngegangguin pergerakan dari core-core-nya. Dari sini kita lihat Lancelot-nya udah terlalu maju. Ya, ada flame shot yang sangat baik. Di sini bakal disamperin sih ya, Claudio-nya bakal nyamperin di sini. Woi, bakal ada kill nih guys ya. Jadi Claudio-nya pokoknya dia rotasi lagi farming, si VN sama si LJ-nya udah ngerusuh ya, dia tinggal istilahnya tuh bersih-bersih gitu. Jadi ini kita lihat udah level 6 ya dengan double buff. Jadi scene juga dengan Cloud-nya sangat menjanjikan guys. Dan mereka lagi nge-spam Cloud banget sih. Jadi kita bakal expect lawan-lawan RRQ nanti kemungkinan besar ya bakal mencoba untuk nge-ban Cloud-nya. Tapi nggak masalah karena emang itu bagian dari strategi. Dengan lu memainkan Cloud yang GG banget, lu kayak ngebuang 1 jatah ban tim lain buat ngeban Cloud-nya lu gitu guys ya. Ya kita lihat di sini sebentar lagi bakal melihat kepintaran Lemon ya. Mungkin di awal masih bisa mengimbangin ya, karena kita lihat Lemon masih benar-benar solo ya, lawan Chow ya, bahkan kayak Minsitar di sini lawan Chow. Jadi kemarin kita udah ngelihat Rek menggunakan Angela, offlaner. Terus sekarang kita melihat adanya Minsitar dari seorang Lemon. Tapi kalau diketemuin ya, Minsitar gue lihat ya, Chow sekali dimajuin kayak gitu, cepret ya, masukin stun,
nggak di ulti dulu terus di stun, begitu dia kabur ditarik lagi nggak bisa kabur. Jadi kayak rotasi Cloud ke atas sekali itu langsung efektif banget ya, cowoknya nggak bisa kabur, bahkan kayak flicker pun nggak bisa kan di dalam lobang situ guys, lobangnya Minsitar. Tapi kalau misalkan Minsitar ya ketemu sama Angela yang dipakai kemarin itu sih tersiksa banget, udah pasti tersiksa banget guys. Ini mungkin kayak Minsitarnya bisa enak karena lawannya Chow, jadi kayak semuanya tuh tergantung draft pick ya, tergantung semuanya tuh kayak lawannya tuh apa, jadi mereka tuh nggak bisa pakai sembarangan hero. Kita kalau misalkan lawan Sylvana mungkin masih bisa ya. Di sini Lancelotnya akan mencoba untuk maling buff guys ya. Kita lihat Minsitarnya lawan Chow di atas masih tenang-tenang aja. Di sini Lancelotnya akan mencoba langsung membunuh LJ. LJ bakal diamanin di situ. Tapi kita lihat di situ seorang Sin benar-benar on point banget walaupun harus dibunuh. R7 maju ya. Jadi 4 lawan 4. Selalu tuh RRQ bisa perang lawan 4. Kenapa? Ya karena emang strateginya itu menggunakan 1-3-1. Jadi setiap kali ada war, satu orang misah, 4 orang gabung. Ya antara warnya di atas atau warnya di bawah gitu guys. Kalau tengah jarang, soalnya kalau tengah ya mereka bertiga. Kecuali kalau musuhnya rotasi 4 orang ketiga, itu baru mereka bisa kalah. Jadi itu kuatnya menurut gua meta oke. Flame shot di situ digunakan hanya untuk mengeluarkan gerobak ya, karena itu langkah yang paling tepat untuk dilakukan guys. Ini bakal dimatiin lagi cowoknya. Kalian lihat ya betapa efektifnya di situ rotasi seorang Lemon. Bahkan nggak menggunakan flicker, dia cuma jalan aja langsung ulti, terus ditamprat ya, terus ditarik. Jadi benar-benar efektif banget ya. Setiap kali Lemon melakukan inisiasi, dia selalu mendapatkan kill ya, baik untuk dia ataupun untuk teman-temannya. Dan di sini kita lihat ya sudah fokus ditarik begitu saja, Lancelotnya hampir saja bisa mati. Itu kalau nggak ada kalau ada ulti itu ya Minsitar ya, kemungkinan bakal bisa diamanin juga. Turtle didapatkan sini sama seorang Sin, mencoba untuk menjaga tempo. Sepertinya gimana caranya supaya Sin-nya itu benar-benar bebas banget farmingnya. Kita lihat dia gebukin bahkan seorang Baxi aja udah lumayan cukup sakit banget. Dan Lemon level 6 di situ ya. Perbedaan gold nggak beda jauh, 1100. Musuhnya menggunakan 2 flame shot padahal ya. Lihat Lemon langsung maju lagi, ditarik lagi. Lihat Chow-nya udah sekarat ya. Sepertinya item pertama daripada Minsitar seorang Lemon ini adalah menggunakan Endless Battle guys. Jadi Endless Battle supaya bisa ngecicil-cicil dulu. Mungkin tergantung musuhnya juga ya. Kalau misalkan musuhnya itu lebih ngeharas dia, mungkin dia akan lebih ke item defensif, atau misalkan musuhnya bakal lebih sering nge-game ke dia. Dari tadi soalnya Lemonnya nggak disentuh sama sekali. Di sini musuh-musuhnya sendiri lebih sering rotasi ke arah R7 guys ya. Jadi makanya Lemonnya benar-benar mendominasi. Setiap kali rotasi dia bisa bunuh. Ya di atas 1 lawan 1 lawan Chow dia nggak kalah. Kita lihat Carmilla-nya ditarik di situ. Lancelot mungkin bisa mendapatkan kill, tapi Lancelotnya harus mati juga. Diving terlalu dalam di situ dilakukan sama musuh-musuh daripada RRQ. R7 situ kita lihat ya bakal dibantu sepertinya sama seorang Sin. Ini sih Sylvana sih imba sih. Sylvana itu kalau nggak salah masih di ban ya untuk di MPL ya, karena ada bug atau apa gitu guys. Coba kalian komen guys bener apa enggak. Ini kalian lihat ya Lemonnya, prediksi guys ya. Nah prediksinya benar-benar tepat. Jadi menurut gua salah satu kelebihan RRQ itu adalah karena emang permainan Lemon sih. Lemon itu menurut gua harus dikasih hero-hero yang bisa main di early ya, bisa ngerusuh ya. Dia kalau misalkan main hero kayak carry ya, dia biasanya tuh akan nge-push sendiri sampai kayak bener-bener jadi dapetin objektif buat teman-temannya. Tapi kalau hero-hero rusuh kayak gini, dia emang bener-bener ahli banget sih. Kayak dia tuh bener-bener tahu rotasi atau timing yang pas banget ya buat ngebantu teman-temannya. Nah, kita bakal lihat di sini udah jadi banget sepertinya daripada seorang Sin level 12. Sementara kita lihat musuhnya nih level berapa guys? Ya, ditarik di situ Baxianya langsung di ulti gitu ya, tapi ditinggal ya. Di sini gua agak sedikit nggak ngerti, mungkin karena Sin-nya teriak, "Oh ini, woi cover woi, Lordnya apa turtle-nya kita harus cover." Jadi kayak udah mau inisiasi, udah dibuka ultinya, tapi mereka memutuskan untuk pergi. Jadi mereka tuh bener-bener kayak sepertinya nih ya, kapten perang itu adalah mungkin Sin juga. Jadi di sini semua shot callernya mungkin dari Sin. Kalau misalkan dia berasa dia bisa masuk, dia bakal masukin, teman-temannya harus selalu sigap ya. Bahkan kalau misalkan kayak mereka lagi nanggung nih ya bunuh apa, kalau misalkan si Sin bilang, "Oh bantu sini," mereka langsung datang. Mungkin kayak gitu guys ya, mungkin ya. Kalau dilihat dari pergerakan tadi sih ya, kayak mereka udah inisiasi itu Baxia tinggal mati doang, tapi mungkin Sinnya teriak, "Oh bantu sini dulu, turtle dulu." Nah, mereka lebih ke arah daripada ngamanin 1 kill, mendingan ngamanin turtle terlebih dahulu, which is ya bagus guys ya. Karena emang dalam permainan ini kill itu nomor 2 guys, yang penting itu objektif. Tuh red, turtle, lord udah GG banget itu kalau dapet. Kita lihat di situ Sin langsung masuk. Luna bisa diamankan sekaligus ya. Di situ kita lihat ultinya sekalian membunuh, sekalian nge-clearing wave yang di bagian tengah. Jadi 3 wave sekaligus ya, timingnya sangat baik daripada seorang Sin.
Dan di sini menurut gua salah satu senjata senjata tergila RRQ adalah hero pool Lemon yang gede banget. Karena kayak gimana ya? Gua kemarin ngelihat Rek gitu ya, dia mainin Angela, dia mainin spam Angela, spam Lilia ya. Jadi kayak oke, beberapa hero dia spam gitu ya. Tapi kalau Lemon itu kita lihat dari historinya, hero-nya tuh ganti-ganti terus. Jadi kayak dia tuh mencoba untuk gimana caranya menggunakan hero pada saat dibutuhkan. Jadi nggak kayak, oh Chow gue GG, gue main Chow. Oh Esmeralda gue GG, gue main Esmeralda. Enggak, dia nggak kayak gitu guys. Dia tuh semua pikannya tergantung untuk counter musuhnya. Jadi kayak pemain kayak Lemon itu bakal sangat ngebantu di tim RRQ. Nanti gue bakal tunjukin ya klipnya di akhir juga gimana seorang Lemon tuh menggunakan Digi untuk langsung ngebunuh hero core-nya guys. Itu ada sedikit klip, nanti gue bakal tunjukin di akhir. Dan kita lihat di sini bener-bener ke pressure banget dari teman-temannya karena ada Mincitar ya. Mincitar bisa dibilang tuh mini Franco ya. Kayak Franco itu kan bisa tarik jauh ya. Kalau Mincitar mungkin tariknya nggak terlalu jauh ya, tapi tetap aja efeknya tuh sebenarnya sama. Narik terus bisa nge-stun, bisa ngunci. Jadi bener-bener enak banget ya untuk bermain Mincitar di sini. Tergantung sih, kalau misalkan dihadapin sama Angela sih Mincitar nangis juga sih awal-awal. Jadi itu mungkin juga salah satu senjata EVOS ya, kalau misalkan musuhnya pengen pakai dua fighter itu kalau dikasih Angela guys ya nangis darah guys. Mungkin kayak kalau istilahnya itu offlaner Angela itu musuhnya itu misalkan pakai Leomord itu nggak dikasih farming guys, pasti ditungguinnya di depan, nggak dapat XP. Kayak inget dulu Tamusnya si siapa? Tamusnya si Anti-Mage ya mengharas seorang Leomord sampai level 1 guys. Dianya level 3, musuhnya level 1, bayangin aja. Di menit 10 kita lihat masih muter-muter aja guys. Di sini sisinya sepertinya emang dikendalikan banget ya sama seorang ini. Jadi kalau dari RRQ sendiri kalau bermain kayak gini, dua fighter, satu tank yang buat di tengah buat buka jalan Carmilla, satu lagi damager ya. Biasanya kalau mereka nggak menggunakan Cecilion, kalau nggak Parsia, mungkin kadang-kadang bisa menggunakan Kagura juga. Karena sekarang Kagura lagi banyak digunakan ya meta Senegal ini untuk sebagai support ya buat tambahan damage istilahnya. Karena di sini kan istilahnya kalau Kagura itu penggunaannya harus benar-benar pintar. Kalau di sini kan emang bisa. Karena Leomordnya keras ya. Terus Mincitarnya juga udah lumayan keras. Terus ada Carmilla juga. Jadi mungkin Kagura masih bisa digunakan buat tambahan damage dari tim tersebut. Tapi kalau semuanya squishy, ada Kagura, itu Kaguranya kayak bakal susah banget. Dia kayak cari timingnya juga nggak gampang. Karena kan Kagura itu paling gampang sebetulnya cover. Nah, musuhnya maju, dianya cover, ulti itu paling enak sebenarnya kayak gitu guys. Kayak hero cover lah, Kagura itu enak buat cover. Lagi dikeroyokin satu orang nih ya, apalagi melee semua kan musuhnya. Udah tinggal di ulti aja kena semua tuh, rame-rame kena slow juga. Wah, Lemon di situ hampir saja mendapatkan seorang Nana. Dan di situ kita nggak masalah ngelihat Lemon tuh terlalu di depan atau kayak gimana, karena emang si LJ ini selalu berada di kayak blind spotnya gitu. Jadi kalau misalkan Lemon ke geng, gue udah siap bantu gitu dari arah samping. Dan biasanya dia pasti gak gangguin Lancelot ya. Misalkan udah di stun ya sama Nana ya, di stun sama Nana, Lancelotnya datang, nah pasti si LJ-nya langsung tabrakin ke Lancelot ya, biar Lancelot itu mau maju ke arah Lemon atau maju ke arah Sin itu mikir dua kali guys. Di situ Chow kita lihat sudah melakukan desperate move ya, dia udah bener-bener kayak pengen motong aja karena emang nggak bisa keluar dari base ya. Coba buying time juga. Sementara kita lihat anak-anak RRQ malah menggunakan kesempatan ini untuk ngelord sepertinya. Pengen full commit di sini. Langsung di ulti sama Lemon, di situ nggak bisa gerak Sylvananya ya. Bahkan kayak Nana pun di situ kayak cuma muter-muter aja. Udah damage-nya besar dari Cloud. Terus ada Lemon yang bisa ngesisi area juga. Kita lihat Cecilion damage-nya juga besar banget. Jadi di sini kayak RRQ udah bener-bener mendominasi permainan. Lord-nya keluar. Ya, dan sepertinya mereka bakal end begitu saja. Hanya tinggal Chow masih memotong-motong ya seperti dari tadi guys ya yang dilakukan. Padahal ini lawannya ini bukan kaleng-kaleng juga guys ya. Fade segala macam ini biasanya tuh suka ngalahin top global juga biasanya guys ya. Jadi di sini nggak bisa dibilang musuhnya easy atau kayak gimana ya. Tapi gue pengen nunjukin aja di sini bahwa persiapan tim RRQ itu bener-bener kayak komplit banget. Dia tuh salah satu senjata rahasianya mungkin ya Lemon. Sin juga sekarang emang mainnya fast farming. Dia mainnya fast hand juga ya. Terus dia tuh pokoknya Sin itu dari dulu bagus banget ya, cuma dulu mungkin kelemahannya adalah mukil, tapi setelah season ini benar-benar diperbaikin dan jadi hyper carry yang benar-benar bagus banget buat tim RRQ. Dan satu lagi Lemon yang perlu diwaspadai karena dia tuh kayak tadi gue lihat main Terizla bisa MVP ya, main Mincitar bisa GG. Terus di sini gue ada sedikit klip ya buat kalian yang kayak bang kasih lihat dong ya gimana permainan di seorang Lemon ya. Dan kita langsung lihat klipnya.
Oke guys, jadi ini nih ya alasan menurut gua kayak Lemon itu salah satu pemain yang bikin RRQ tuh sekarang kuat banget. Kayak bahkan menggunakan hero apapun dia tuh kayak bisa menciptakan peluang gitu guys ya. Jadi kita bakal lihat di sini apa yang mau dilakukan Biggy di sini. Ya, kalian lihat itu teman-temannya semuanya ada di belakang. Terus juga kita lihat mungkin musuhnya juga nggak expect ya bakal ada seorang Biggy ngumpet di sana. Dia udah farming nih, udah farming bintang. Ini bahkan kayak misalkan Rafaela lewat mungkin juga bakal mati. Ya, terus ada si ini Karinya jalan. Bisa aja gitu guys ya. Pas banget si Bran sih. Ini juga kalian lihat ya, Kari itu bukan kaleng-kaleng ya. Ini tuh Brans gitu ya, bukan Kari kaleng-kaleng guys. Nah guys, di klip yang kedua ini kita bakal lihat di sini dia juga bakal kombinasiin ya Digi dengan siapa namanya ini? Natalie. Ya, jadi ini bakal efektif banget pergerakannya sama seorang VN. Kita bakal langsung lihat aja. Alasan Lemon dibilang alien guys, itu kayak Brans sudah muter. Ini Brans ya guys ya, ini bukan kayak publik gitu guys ya. Langsung dihajar, kasih bintang, cepret. Natalie support, Digi support ya, berduaan ngebunuh ngincar Kari. Cuma berdua aja guys. Jadi itu kalau misalkan di dalam turnamen tuh ya sampai kejadian kayak gitu, itu bener-bener rugi banget dan mungkin bukan hanya rugi guys, tapi mental down juga sih buat pemain Kari ini. Jadi gitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. See you besok di H-1 ya guys ya.